Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noberta SR Siti. Saya di sini berperan sebagai tim oposisi. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, mosi kali ini yang akan kami bahas yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam mengenali minat dan bakat anak perlu dilakukan sedini mungkin agar arah pendidikan bisa disinkronkan. Apakah ketika seorang anak selalu mendapatkan nilai tinggi saat pelajaran menggambar, sudah pasti dia nanti akan menjadi seorang seniman? Tentu saja tidak, Dewan juri yang terhormat. Langsung saja kita akan melihat atau saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari bakat. Bakat adalah kemampuan alami yang dibawa seseorang sejak lahir yang membuatnya lebih mudah untuk mencapai prestasi baik dalam satu bidang maupun banyak bidang. Oleh karenanya, setiap anak sejatinya terlahir unik dengan kelebihannya masing-masing. Misalnya, anak yang satu dengan anak yang lainnya masing-masing memiliki kapasitas atau kemampuan yang berbeda. Misalnya, si A mungkin berbakat dalam bidang tari, si B berbakat dalam hal yang lainnya dalam misalnya dalam bidang akademik dan si C yang memiliki bakat dalam bidang olahraga. Nah, langsung saja bisa kita lihat Dewan Juri yang terhormat. Di sini menurut William Mikael, pengertian bakat sendiri adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah ia jalani. Nah, Dewan Juri yang terhormat, bakat dibagi menjadi dua. Yang pertama bakat umum. Bakat umum sendiri merupakan kemampuan atau potensi dasar seseorang dan dimiliki setiap individu. Nah, beberapa contoh dari bakat umum sendiri sendiri misalnya seseorang yang dari lahir sudah mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan dan bergerak, mampu menulis dan membaca. Nah, mampu berbicara memang semua orang memiliki kemampuan untuk berbicara, tapi tidak semua orang mampu menyampaikan pemikirannya dengan cara berbicara dengan baik. Lalu mampu berpikir, semua orang mampu berpikir, tetapi semua orang tidak bisa berpikir dengan logis atau berpikir dengan cepat. Lalu mampu berjalan atau bergerak, semua orang bisa berjalan atau bergerak, tetapi mereka tidak bisa melakukannya, misalnya berlari dengan cepat atau berjalan dengan cepat. Lalu yang kedua bakat khusus. Jujur yang terhormat, bakat khusus merupakan kemampuan atau potensi khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Beberapa contoh dari bakat khusus ini misalnya bakat verbal yaitu kemampuan khusus dalam diri seseorang. Misalnya dia itu bisa bernyanyi. Nah, maka bakat itu tuh memang sudah ada dari dalam dirinya sejak dulu sehingga sampai kapanpun bakat itu akan tetap ada dalam dirinya dan hanya perlu dikaji, hanya perlu dilatih lagi agar bakat itu bisa dikembangkan. Lalu yang kedua bakat numerial, yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang bentuk angka. Eee, dalam hal ini bakat numerial ini misalnya di bidang akademik, misalnya seseorang dari lahir memang dia sudah sangat-sangat jenius, maka ke depannya dia akan mampu mengembangkan bakatnya ini dengan cara berlatih. Dewan juri yang terhormat, bakat di sini menurut beberapa psikolog tentunya akan membantu seorang anak untuk menguasai sesuatu tanpa harus bekerja atau berusaha terlampau keras. Anak yang berbakat menyanyi tentunya akan lebih cepat mengenali nada dan bernyanyi dengan baik ketimbang anak yang tidak berbakat. Anak yang tidak berbakat bernyanyi itu saja bisa saja akhirnya mampu bernyanyi dengan baik sebagaimana anak yang berbakat, hanya saja usahanya lebih keras. Nah, dewan juri yang terhormat di sini, eee, menurut beberapa psikolog bakat yang ada dalam diri anak bisa saja dikembangkan atau diasah dengan cara dilatih. Lalu bakat siswa lalu Dewan Juri yang terhormat, bakat siswa di bidang seni misalnya adalah berbakat dalam menggambar komik, berbakat dalam menari, berbakat dalam melukis dan berbakat dalam bernyanyi. Bakat-bakat yang ada dalam diri anak-anak selamanya tidak perlu di diasah atau dilatih oleh orang tua, tetapi bakat-bakat itu akan ada atau akan bisa muncul sendirinya ketika ia dewasa nanti bila yang pertama dia sadar akan bakat kemampuan yang ia miliki, lalu yang kedua ia mengasah secara perlahan bakat yang dimiliki. Lalu yang ketiga, guru di sekolah bisa saja membantu untuk mengembangkan bakat yang ada pada seseorang, misalnya dengan cara anak tersebut mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, lembaga atau tempat les untuk mengasah bakatnya yang lebih dalam. Lalu yang keempat, mengikuti pertunjukan atau kompetisi atau lomba dan sebagainya. Dengan cara mengikuti pertunjukan, kompetensi atau lomba ini, maka
Bisa saja bakat yang ada dalam diri seseorang itu bisa cepat berkembang karena dengan mengikuti pertunjukan kompetisi atau lomba mungkin dia bisa, tertarik dengan hal tersebut dan mungkin dia bisa mengetahui bahwa, kompetensi atau kegiatan-kegiatan tersebut sangat berpengaruh bahwa bisa menumbuhkan bakatnya. Lalu yang kelima, berlatih secara rutin agar bakat semakin terasa dengan baik. Nah, bakat dalam diri seseorang bisa saja terlihat Eee, ketika ia secara rutin melatih dan terus belajar. Misalnya, seseorang tidak bisa bernyanyi, tetapi jika ke depannya atau seiring berjalannya waktu ia dengan sangat-sangat rajin untuk, berlatih bagaimana cara bernyanyi dengan baik. Pastinya ke depannya ia akan mampu bernyanyi dengan baik. Nah, dewan juri yang terhormat, di sini kesimpulannya adalah orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi anaknya dalam menuju kesuksesan, tetapi orang tua tidak berhak untuk mendikte anaknya harus jadi apa ke depannya. Karena orang tua hanya menjadi partner dalam kehidupan, bukan remote yang mengatur segalanya karena bakat serta kemampuan anak akan muncul seiring dengan waktu dan tempat di mana anak itu tumbuh dan berkembang ke depannya. Dewan juri yang terhormat, di sini saya sekali lagi menekankan bahwa saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi ini, yang mengatakan bahwa dewan ini percaya bahwa orang tua itu eee, memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya, sedangkan potensi dari anak sendiri itu bisa saja tumbuh tanpa adanya, eee, adanya ajaran dari orang tua atau adanya bimbingan dari orang tua. Potensi dari anak sendiri bisa saja tumbuh dari hal-hal lain, misalnya dia selalu melihat teman-teman yang lain melakukan misalnya bernyanyi atau bermain bola, ia terus-terus belajar, misalnya dia tidak bisa bernyanyi seperti yang sudah saya katakan tadi, sudah pasti nanti jika dia terus belajar, dia tentunya juga bisa bernyanyi dengan baik. Baiklah dewan juri yang terhormat, di sini saya sekali lagi menekankan bahwa saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi ini. Saya mengharapkan bahwa dewan juri agar dapat mempertimbangkan kembali argumentasi dan juga pernyataan-pernyataan yang sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.